bagi yang lulusan SMA dari Taruna Nusantara. Mohon izin, itu pertanyaan saya yang pertama, Bang. Dan untuk pertanyaan saya yang kedua, nah di sini kan saya kan memiliki sebutan prestasi, itu pernah mendapatkan juara 2 tingkat provinsi kejuaraan taekwondo di tepatnya itu di Jawa Timur. Nah itu saya mendapatkan juara 2. Apakah bisa, Bang, saya mendaftar dengan sertifikat tersebut ketika mendaftar Akademi Kepolisian? Dan yang ketiga, apakah Abang Daniel sempat mengikuti sebuah bimbel dan bagaimana, Bang, perjalanan Abang pada saat tes hingga diterima di pusat atau ke Semarang? Siap, terima kasih, Bang. Seperti itu, Bang, pertanyaan saya. Mungkin, ya. Baik, terima kasih, Nur. Silakan kepada Kak Daniel untuk dijawab. Oke. Assalamualaikum ya. Keren banget ya pertanyaan dari Nur Sapedian Malaysia ini. Yang pertama yang Abang jawab itu, Bang, ada nggak sih kuota khusus dari sekolah-sekolah Taruna Nusantara ataupun sekolah Krida Nusantara? Kebetulan Abang tuh alumni SMA Krida Nusantara. Nah, SMA Krida Nusantara tuh yang di Bandung, yang di Cipadung. Ya kalau bisa dibilang tuh mirip-mirip lah sama SMA TN yang di Magelang. Nah, tidak ada kuota khusus TN ataupun KN. Jadi yang sepengetahuan Abang dan yang Abang rasakan sampai sekarang yang Abang tahu, itu tidak ada namanya kuota khusus karena misalnya ini karena Abang ini karena misalnya orang ini anak TN dia lebih gampang masuk akpol, enggak. Kalau misalnya Akademi TNI mungkin masih ada yang Akmil, AU, AL itu mereka masih membuka pandang khusus sendiri di TN. Nah, tapi pasti jadi pertanyaan, Bang, kalau misalnya emang TN ataupun KN ataupun sekolah-sekolah yang lain itu tidak ada jalur khusus ataupun jalur kayak lebih gampang buat masuk akpol, tapi kenapa banyak tuh, Bang, masuk anak-anak TN sama anak KN yang di akpol? Nah, itu Abang jawabnya itu jadi karena kami tuh waktu pas di SMA itu sudah kayak gabungnya sama orang-orang yang pengen masuk akpol misalnya ataupun pengen masuk ikatan dinas. Jadi mindset kami itu udah berubah. Jadi di saat anak-anak SMA yang lain misalnya masih berpikiran seperti apa habis pulang nongkrong atau gimana, kami tuh langsung mikirnya tuh bagaimana cara persiapan. Oh gini ya, ternyata masuk akpol tuh kita harus lari, sore lari bareng-bareng. Oh ternyata lariku masih belum 7, masih 6 misalnya. Oh masih kurang. Baru lihat teman-teman yang lain yang misalnya pengen masuk akpol juga, kok dia udah lari 7 ya? Nah berarti saya kurang nih di sini. Berarti saya harus lebih giat lagi. Kalau misalnya dia bisa lari 7, kenapa saya nggak bisa lari 7? Nah jadi itulah yang buat bagaimana anak TN sama KN tuh lumayan banyak di akpol karena mereka tuh sudah terbentuk mindsetnya dari SMA dan sudah punya daya kompetensi yang tinggi. Jadi mereka tuh punya pembanding, punya daya tarik sendiri. Kalau misalnya teman-temannya itu udah bisa segitu, berarti gue bisa seperti itu juga, seperti itu. Kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi, keren banget ternyata Safedian Malaysia ini udah ini ya ikut kejuaraan taekwondo di seprovinsi Jatim ya. Keren. Itu nanti deh bisa dilampirkan dalam riwayat hidup ataupun CV. Nanti sertifikatnya itu di print warna ataupun di fotokopi warna, nanti diselipkan dalam pemberkasan. Terus Bang, ada plus poinnya nggak? Nah itu kalau yang Abang lihat untuk di Panda tidak ada plus poinnya. Tapi kalau misalnya nanti saudara Melis ini nanti tes di pusat, ada namanya Rikpil. Rikpil itu apa Bang? Pemeriksaan penampilan oleh jenderal-jenderal tuh. Biasanya ketuanya Wakapolri, ada Kadif Propam, Wakapolri dan lain sebagainya, Kapolda, Gubernur. Nah di situ nanti adik-adik bisa tunjuk kebolehan. Oh misalnya bisa tahfiz Quran ataupun bisa modeling yang untuk yang calon taruni ataupun yang taruna, saya bisa taekwondo Pak. Nah bisa dipraktekkan di situ dan tidak menutup kemungkinan itu juga bisa menjadi atensi ataupun bisa menjadi daya tarik bagi para tester ataupun dari jenderal-jenderal tersebut untuk menjadi plus point buat adik. Lalu untuk yang terakhir, pernah ikut bimbel nggak Bang selama tes akpol?
abang nggak pernah ikut bimbel-bimbel seperti kayak bimbel yang menetap kayak OCK ataupun Prima Dini Caraka. Tapi abang mainnya ngebolang. Kalau abang bilangnya strategi ngebolang. Kebetulan di sini ada hadir juga itu sahabat abang namanya Rehan Novantino Justisia. Nah di situ juga abang udah ajarin sama dia. Nah, kebetulan dia tuh didikan abang juga. Nah di situ cara ngebolang tuh gimana bang maksudnya bang? Ya jadi kalau abang tuh tahapannya abang tuh cari tempat les yang kalau kata teman-teman tuh bagus. Misalnya, oh ada les psikologi nih bagus nih dan katanya les psikotes bagus di Jakarta, abang ke Jakarta. Terus habis itu ternyata di Bandung ada juga tes pelatihan akademik yang bagus, abang ke Bandung. Jadi abang suka bolak-balik Jakarta Bandung. Kebetulan domisili abang itu kan dari Bandung, jadi ada kayaknya setiap minggu ataupun sebulan tuh bisa 5 kali abang bolak-balik ke Bandung. Nah, jadi itu abang juga alhamdulillah puji Tuhan dibantu oleh mama yang selalu support bapak. Jadi setiap abang ke Jakarta, biar mindset abang tuh ke sana tuh cuma ikut bimbel pelatihan, jadi abang ditemani dan jadi setelah pelatihan abang langsung pulang. Jadi nggak ada waktu lagi abang buat main-main. Jadi yang abang tekankan sama kalian semua tuh, kelakuin segala suatu hal tuh harus maksimal. Jadi kalau abang tuh selalu pikir, kalau misalnya kita masih mau ele-elean ataupun masih mau ngerjain hal tuh cuma pakai usaha-usaha yang paling minimal ataupun nggak maksimal, mending gak usah ikut sekalian. Nah jadi yang abang lakuin itu pokoknya gimana saya harus bisa masuk akpol, karena kalau saya nggak bisa, kalau misalnya itu nanti orang tua saya nggak bangga. Jadi abang push terus diri abang, gimana caranya harus bisa masuk. Abang sikat akademik, abang sikat psikotes, jasmani, abang lari pagi sore siang. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi untuk intinya abang nggak pernah ikut bimbel, tapi abang ikut pelatihan secara mandiri. Kalau ada orang bagus di Jakarta, abang ke Jakarta. Ada orang bagus di Bandung, abang ke Bandung. Sekian. Terjawab, Dek? Ya, mohon izin bang, bisa terjawab bang, dan boleh bertanya sekali lagi bang. Boleh. 5 kali lagi pun boleh lah. Ya, terima kasih. Malaysia apa sih yang enggak? Cuma sekali nih bang. Untuk dulu ketika abang SMA di Nusantara itu abang mengambil jurusan IPA atau IPS ya bang? Abang dulu ngambil IPS. Kalau jurusan apa dulu? Siap, saya juga IPS bang. Sekarang saya sudah kelas 12. Jadi saya ini benar-benar mempersiapkan agar besok bisa keterima dengan Amin. putusan Tuhan dan kiranya bisa. Siap bang. Mantap Malaysia. Semoga lulus terpilih masuk akpol ya. 2024. Mohon izin doa dan harapannya bang. Amin. Salam buat Erel dan juga Bang Erik Siagian. Terima kasih bang. Baik, terima kasih buat Kak Daniel atas jawabannya, dan terima kasih juga buat Malesi untuk pertanyaannya ya. Oke, baik, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, boleh dipersilakan. Selagi Kak Danielnya ada di sini, ini kesempatan kamu nih buat bertanya seputaran tentang aku. Oke, ini Cynthia Natasha, boleh dipersilakan untuk open kamera. Izin bertanya Kak Daniel dan Kakak, dari saya Cynthia Natasha dari Komika, izin bertanya gimana sih cara kakak ngatur cara belajar kakak, kan katanya nggak pakai bimbel. Boleh dong Kak share gimana cara belajar kakak kayak kita, belajar akademik, psiko, gitu. Terima kasih. Silakan Kak Daniel. Oke, terima kasih Cynthia atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Jadi gimana sih bang cara bagi waktunya? Nah kalau abang tuh bagi waktunya gini. Mungkin ini teman abang tuh si Rehan udah tahu juga ya. Jadi kalau abang tuh kurang pintar di matematika. Jadi kebetulan waktu tes Panda di Akpol tuh di Jawa Barat, tesnya tuh ada namanya bahasa matematika, bahasa Indonesia, sama pengetahuan umum. Tes pertama tuh matematika. Abang tuh bener-bener nggak bisa sebenarnya matematika, nggak terlalu pinter lah. Nah jadi abang udah pernah cerita sama Rehan Justisia. Jadi abang tuh matematika walaupun abang udah belajar, waktu pas ngerjain itu abang bener-bener nggak bisa, kayak blank gitu. Akhirnya abang tuh cuma dapat 30 dari 100. Di saat teman-teman 30 dari 100. Di saat abang lihat skor di samping abang tuh 70, habis itu 60, 50, wah. Di situ abang
terada down mental ataupun terada depresi itulah. Abang pulang ke rumah, baru abang bilang sama bapak, Pak ini nilai matematiku segini. Baru bapak diam. Emang tes akademik cuma matematika doang? Enggak Pak, tes akademik masih ada dua lagi. Apa? Besok Pak. Apa tuh? Pengetahuan umum sama bahasa Indonesia. Ya udah, di situ memang kau kerjakan. Jadi memang polisi ini dalam tes akpol itu memang dia tuh pembagian karena IPS itu bisa, karena anak IPS itu biasanya kurang pintar di matematika. Nah, dibuatlah Indonesia sama pengetahuan umum yang biasanya dikuasai oleh anak IPS. Nah, karena anak IPA juga mungkin kurang menguasai IPA, kurang menguasai pengetahuan umum sama Indonesia, maka dibuatlah tes matematika agar semua itu seimbang, relevan. Nah, jadi abang benar-benar giat lah di situ, abang belajar. Semalaman abang belajar. Ini buat buat informasi aja, kayak ya buat cerita-cerita gini-gini aja ya. Jadi abang tuh sama yang ngegelonggong, Nescafe sama Kratindeng. Ini sebenarnya nggak patut dicontoh sih. Tapi yang penting tuh biar abang tuh nggak tidur waktu pas hari itu, biar besok tuh bisa benar-benar bagus nilainya. Jadi abang nggak tidur. Sejak pulang tuh jam 3 sore habis tes, 3 sore sampai jam 11 malam abang belajar. Habis itu istirahat sebentar jam 12, habis itu abang belajar lagi sampai jam 3. Jam 3 abang tidur, jam 4 bangun, habis itu abang belajar lagi sampai tes. Puji Tuhannya, alhamdulillah, nilai bahasa Indonesia abang tuh tertinggi satu Jawa Barat, itu 98 waktu pas tes. Lalu pengetahuan umum abang rata-rata 80. Nah, disitulah yang bisa ngedongkrak nilai abang. Yang tadinya abang jelek banget gara-gara gramatika, tidak diperhitungkan. Begitu abang dongkrak dar di Indonesia, dapat ranking 1, jadi yang lain jadi masuk ke perhitungan abang, masuk di 20 besar itu. Nah, cara bagi waktunya, kalau menurut abang, itu kalian tuh perbanyaknya kualitas bukan kuantitas. Jadi yang abang bilang, kalian belajar dalam satu hari, misalnya cuma 1 jam, itu lebih berkualitas dibandingkan kalian belajar dalam satu hari itu 10 jam, tapi dalam 10 jam itu tuh habis belajar, misalnya main game, atau gimana, atau misal pas belajar tuh sebenarnya nggak pengen belajar gitu, nggak niat belajar, tapi ya udahlah, yang penting aku hari ini harus bisa belajar 10 jam belajar terus. Nah, itu menurut abang kurang baik. Jadi kalau misalnya metode pembelajaran abang dulu itu, misalnya minimalisir waktu cuma 1 jam, tapi di 1 jam itu kalian benar-benar fokus, benar-benar belajar. Nah, itu pasti yang nanti bakal jadi ada memori lah masuk di dalam 1 jam itu lebih berkualitas. Tapi itu harus dilakukan secara kontinu ataupun berkesinambungan seperti itu. Nah, sekian. Terjawab ya Cynthia ya? Ya, terima kasih Bang. Terima kasih buat Bang Daniel atas pertanyaannya, atas jawabannya, dan terima kasih buat Cynthia untuk pertanyaannya ya. Buat yang lain lagi ada yang bertanya nih, Ajak boleh, silakan Ajak. Izin Bang mau nanya, apakah saat di perkuliahan nanti, tentunya di Akademi Kepolisian, ada biaya-biaya kuliah yang dibebankan ke kita? Sekian, terima kasih. Silakan Kak. Oke, Ajak, pertanyaannya juga bagus. Ini abang jawab secara tegas, lugas. Tidak ada 1 peser pun itu uang keluar setelah kalian masuk akpol. 1 peser pun itu tidak ada, kecuali ya, ada kecualinya. Kecuali buat apa? Buat uang jajan kalian. Misalnya Ajak nih, misalnya bajunya misalnya dapat bagian dari akpol misalnya 3 nih baju PDL. Habis itu ternyata PDL Ajak rusak. Nah, masa Ajak mau minta lagi sama akpol atau misalnya gimana? Tetap harus pakai uang sendiri. Nah, tapi jangan takut. Jadi akpol itu ngasih uang saku tiap bulannya ke Taruna tanpa dipotong sekalipun buat apa-apa aja. Jadi yang abang terima setiap bulan tuh abang terima 400.000. Itu bersih. Nggak ada dipotong, nggak ada. Kalau misalnya mau dibilang, nanti bang pasti diambil sama pengasuh apa gimana, nggak ada. 400.000 itu langsung masuk ke rekening kalian. Nanti ada kalian dibuatin 1 rekening BRI yang dibuatin sama akpol. Nah, itu nanti langsung masuk tiap bulannya. Abang dari mulai tingkat 1 sampai tingkat 4 itu dikasih tiap bulan tuh kontinu sampai sekarang, sampai kemarin sebelum lulus tuh 400.000 per bulan. Jadi untuk biaya-biaya di luar seperti kalau biaya pendidikan itu 0, nggak ada sama sekali. Tapi kalau misalnya untuk biaya seperti Ajak misalnya pengen makan sushi teh misalnya di Paragon, kan nggak mungkin juga minta sama ini pengasuh akpol. Ya seperti itulah. Kalau buat pesiar, buat IBL itu pakai uang sendiri. Sekian.
Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Daniel buat jawabannya dan terima kasih buat Ajak atas pertanyaannya. Oke, kita next. Yang mau bertanya dipersilahkan ya untuk open kamera dan angkat tangan ya, di raise hand. Ya, oke. Selanjutnya boleh buat Astati Walo dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Izin bertanya Kak Daniel, pertanyaan saya, apa sih perbedaan antara Bintara dan Akpol dan bagaimana sih cara agar kita bisa masuk Akpol? Sekian Kakak, terima kasih. Silakan Kak Daniel. Izin tadi putus-putus gimana Astati? Izin bertanya Kak Daniel, pertanyaan saya, apa sih perbedaan antara Bintara dan Akpol dan bagaimana sih caranya agar bisa masuk Akpol? Terima kasih Kakak. Ya, Astati seperti yang udah Abang bilang tadi di awal, beda kan ada 4 tuh, Tamtama, Bintara, Perwira Karir, SIPSS, sama Akpol. Nah, bedanya kalau Bintara, itu pendidikan Bintara itu cuma 7 bulan. Atau bisa kurang, cuma 5 bulan. Bisa kurang juga, 5 bulan lah. Sekarang tuh 5 bulan. Nah, habis pendidikan Bintara 5 bulan, itu tuh mereka diakomodirnya untuk bisa menjadi anggota Dalmas ataupun anggota fungsi-fungsi lain. Nah, pangkatnya itu di sini tuh garis 1 warna perak ataupun warna silver. Nah, kalau bedanya jadi Akpol ini dia pendidikannya memang 4 tahun. Pendidikan 4 tahun, terus nanti outputnya itu jadi perwira. Nah, perwira itu apa Bang? Perwira itu calon-calon untuk bisa menjadi first line supervisor ataupun bisa menjadi atasan. Nah, pangkatnya itu seperti apa yang pakai sekarang. Itu Mas garis 1. Seperti itu. Lalu untuk Bang gimana cara biar masuk Akpol? Itu yang pertama persiapan, yang kedua latihan, yang ketiga itu minta doa dari orang tua. Karena menurut Abang, apapun yang kau kerjakan, tapi tanpa kau itu dapat restu dari orang tua, dari keluarga terdekatmu, itu semua bakal sia-sia. Bapakmu, ibumu, keluargamu, itu nomor 1 dalam kehidupanmu. Sekian. Kejawab nggak Astati? Ya, terima kasih Kakak. Izin Kak admin, saya buka satu terakhir ya, karena ini kebetulan Abang nih dari Danau Toba kemarin tadi habis ziarah. Ini Abang aja singgah di warung kopi. Abang mau lanjut lagi di sekarang di Siantar. Sorry ya, satu terakhir ya. Boleh. Satu terakhir ya. Oke, buat Aditya Aziz, silakan, dipersilakan. Izin Kak, generasi andalan dengan Bang Daniel. Apakah pendaftarannya Polri dengan Bintara tahun depan ada nggak Pak? Katanya pemilu gitu dan lain-lain. Apa? Ada apa? Apakah buat pendaftaran Polri di Bintara aku itu ada kata depan Pak? Soalnya katanya pemilu dan lain-lain. Aduh, sorry Jis, nggak kedengaran Jis, atau diketik aja Jis, gimana Jis? Maaf Jis, pertanyaannya bisa diulangin? Ini Kak, pendaftaran Polri itu ada di depannya, soalnya katanya itu ditutup karena pemilu gitu kan. Karena pemilu? Pendaftaran. Maaf Aziz, untuk pertanyaannya kurang jelas ya. Boleh di chat aja ya, di kolom chat aja. Ketik aja kan nggak apa-apa ya? Boleh, ya. Izin Kak, itu kan pendaftarannya katanya nggak ada Kak tahun depan karena pemilu dan lain-lain. Oh. Baik. Gimana Kak Daniel buat tanggapannya? Jadi ini Jis, jadi kan pemilu kita kan bulan 4 kan. Nah, kebetulan kalau untuk masalah penerimaan itu ada apa tidaknya, itu pasti sudah dipikirkan oleh orang SDM ataupun dari bagian SDM Mabes. Di sini Abang tuh nggak bisa kayak mastiin ke adik-adik sekalian ataupun ke Ajis bahwa
pasti tahun depan tuh nggak ada pendaftaran. Tapi yang sudah Abang pastikan bahwa Abang yakin tuh karena jumlah polisi di Indonesia sama dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Indonesia, itu percaya nggak? 1 berbanding 500.000. Jadi 1 polisi itu berbanding dengan 500.000 500 masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya menurut opini Abang ataupun menurut Abang, tapi ini nggak pasti loh ya, menurut pemikiran Abang aja, rekrutmen itu pasti akan terus berjalan. Dan karena polisi itu butuh penyegaran ataupun penyegaran dalam institusi. Jadi pasti ada perekrutan di bidang bintara, tamtama, perwira, dan lain sebagainya. Yang penting Aziz berdoa aja, lalu adik-adik sekalian itu berdoa aja. Dan ingat bahwa akpol itu ataupun perwira itu mungkin bukan satu-satunya jalan untuk mengabdi. Masih banyak jalan mengabdi di luar sana. Bang, kalau aku udah gagal akpol nih 2 kali ataupun udah 3 kali gagal akpol, berarti emang itu bukan jalanmu, atau misalnya Tuhan tuh pasti tahu yang terbaik buatmu. Apa yang nanti kau misalnya tiba-tiba gagal akpol, tapi tiba-tiba kau jadi pengusaha kau jadi sukses, bahkan lebih sukses daripada yang kau pikirkan. Orang tuh bisa berkarir ataupun bisa berkiprah di mana aja. Jadi yang penting kau berbuat baik, apa yang kau kerjakan itu semaksimal mungkin, berbuat baik, patuh sama orang tua, banyak-banyak berdoa, dan yakin bahwa itu pasti semua akan dapat feedback yang baik kepadamu dan ke keluargamu. Itu paling yang bisa Bang sampaikan. Sekian Kak Admin, gimana? Terima kasih banyak Kak. Terima kasih buat Kak Daniel atas jawabannya, dan terima kasih buat Aziz untuk pertanyaannya ya. Oke, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Mudah-mudahan nih semua yang dijelaskan oleh Kak Daniel bisa bermanfaat dan diterima juga. Dan terima kasih juga nih buat Kak Daniel untuk penjelasannya yang luar biasa lengkap. Jadi kesimpulannya dari yang Kak Daniel